ini kita juga bicara tentang kegiatan Sanggar Sastra. Sebelum kita memulai, saya selalu mengajak kita semua agar kita selalu berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan kekuatan dari Yang Maha Kuasa lah kita ini bisa berjalan di muka bumi ini, dan semoga juga kita selalu diberi rahman dan rahim oleh Yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Suara Rasul di akhir zaman yang tugasnya sangat berat, yaitu menyempurnakan akhlak. Meskipun kita tahu pekerjaan beliau belum selesai, beliau sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia ke-63. Oleh karena itulah kita sebagai umatnya, mari kita lanjutkan perjuangan beliau, yaitu menyempurnakan akhlak. Apa gunanya ilmu pengetahuan setinggi-tingginya kita tuntut, lalu kita tidak berakhlak? Nah, oleh karena itu modal utama kita di muka bumi ini adalah akhlakul karimah. Jadi akhlak manusia itu betul-betul harus kita sempurnakan. Apalagi kita jadi pemimpin nanti, baik pemimpin di ruang lingkup lebih kecil, misalnya di rumah tangga, masyarakat, apalagi pemimpin di sebuah lembaga atau pemerintahan. Kita harus punya perilaku sidik, amanah, tablik, fatonah. Kalau begitu kita akan selalu dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan sanggar, yaitu mengolah potensi diri kita, maka kita akan masuk kepada pembahasan mengolah, namanya seni peran. Kenapa saya menggunakan istilah seni peran? Karena kita memerankan atau melakoni orang lain. Jadi sebetulnya seni peran itu dalam arti kata melakukan pekerjaan itu dalam posisi kita disengaja. Kalau kita sekarang berperan, kalau kita sekarang ini katakanlah kita memerankan diri kita melakoninya dalam keadaan tidak sengaja. Kebetulan otak kecil kita membentuknya, mengoperasionalkannya apa yang kita lakukan, baik gerak tubuh maupun ucapan-ucapan. Kalau otak kecil kita terganggu, maka orang akan terganggu juga semua organ tubuhnya, seperti orang stroke misalnya. Pembicaranya sudah tidak tidak bagus lagi, ada yang lupa ingatan misalnya juga. Seperti otak yang mengoperasikan otak kecilnya itu terganggu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat seni peran ini, ada seni peran yang tidak ditonton oleh orang, seni peran yang didengar oleh orang, yang klasifikasinya adalah seni peran audio. Tapi ada juga seni peran yang audio visual. Artinya audio visual ditonton oleh orang, didengar oleh orang, dan ditonton oleh orang. Kita bahas satu-satu. Seni peran audio itu yaitu seni peran yang menggunakan media audio. Media audio yang populer pada kita itu adalah radio, atau kalau lebih canggih lagi, misalnya yang bisa direkam, misalnya itu yang berkaitan dengan tape recorder. Kalau dulu, sekarang menggunakan CD, bukan VCD. Nah, dan kalau yang audio visual itu bisa berupa VCD, rekaman. Kalau kita katakan VCD, sekarang orang rekaman tidak pakai VCD lagi, menggunakan memori. Jadi direkam, kemudian ditayangkan, atau secara langsung, misalnya pada seni peran pentas. Pentas yang saya masukkan itu bukan artian panggung, pentas dalam artian luas. Artinya kita berinteraksi langsung, jadi atau bertatapan langsung dengan penonton. Kalau yang media menggunakan media audio visual, kita
bisa saja tidak bertatapan langsung dengan penonton, seperti kita menyiarkan atau berperan sudah direkam, disiarkan di sebuah media audiovisual seperti televisi. Saudara-saudara sekalian, kita bahas satu-satu. Nah, kalau kita lihat dari tuntutan dua aspek ini, dua media, dua sarana untuk dapat kita manfaatkan untuk seni peran. Nah, dapat kita simpulkan apa yang dituntut dalam dua media ini secara umum. Ya, secara umum ya jelas. Yang pertama adalah kita membangun potensi diri dalam hal pengucapan. Dari hal yang terkecil yaitu vokal, lalu bagaimana membangun intonasi, bagaimana juga mengisi intonasi itu, teks itu namanya penjiwaan teks. Jadi vokal kita yang jelas, kemudian kita mampu melafalkan dialog-dialog atau monolog-monolog atau bahasa yang jelas dan intonasi, teknik memberi isi dengan intonasi yang tepat. Itu kalau kita bicara pada dunia audio. Kenapa kita tidak bicara gestur tubuh? Ya kita kan tidak dilihat. Yang didengar adalah, yang dipentingkan oleh orang adalah suara kita. Suara kita. Apakah suara kita itu bisa menggoda pendengar? Oh bisa. Kita dengar misalnya kalau kita melihat merujuk ke sejarah sebelumnya, ketika belum semaraknya media sosial dan media televisian yang masih terbatas, orang mengenal di radio itu beberapa cerita radio yang melegenda. Bahkan akhirnya karena begitu melegendanya diangkat ke dunia layar lebar atau ke film. Misalnya cerita sesepuh yang berseri, dan itu penggemarnya luar biasa banyak. Nah akhirnya sampai puncaknya orang ingin penasaran siapa pemeran sesepuh, karena selama ini sesepuh ditayangkan melalui radio itu tidak ada orang melihat siapa pelakonnya, tapi mereka mampu memainkan karakternya dengan pelafalan intonasi yang tepat sesuai dengan perannya. Jadi jangan khawatir kalau para mahasiswa kalian misalnya tidak mampu menggunakan mengolah tubuh fisik, ya mantapkan peran berbicara, maka Anda akan masuk bisa memerankan lakon dengan audio. Itu kalau kita ingin memasuki dunia drama atau sandiwara. Hal yang sama juga berlaku bagi penyiar radio. Bagi penyiar radio, ada yang mengatakan radio sekarang ketinggalan zaman, orang nggak suka lagi lihat radio. Tapi ada segmen itu, ada bagian-bagian tertentu yang orang lebih suka mendengar radio daripada nonton audio visual. Misalnya ketika orang sedang mengendarai kendaraan, yang tidak memungkinkan dia sambil mengendarai kendaraan dia juga menonton, matanya tetap konsentrasi pada jalan raya dan mengendalikan kendaraan. Nah pada waktu itulah sebetulnya peran media audio, salah satunya radio atau tape recorder, itu dapat mempesona para penikmatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan beberapa artis misalnya dia bisa berangkat dari media pembawa acara radio. Contohnya Farhan misalnya, pembawa radio. Banyak
artis-artis yang dia berangkat dari dunia radio. Kita lihat mereka itu ada beberapa radio di Jakarta, di Bandung, yang akhirnya penyiarnya perlahan baru beralih kepada seni peran. Jadi kalau kita ingin masuk ke dunia drama atau sandiwara atau membawa acara, kurang pede kita tampil di depan umum, ya geluti dulu, olah dulu vokal kita, bagaimana kita membaca teks atau membawa acara yang tanpa teks secara spontan. Nah, ini dunia yang bisa Anda geluti, dunia yang bisa Anda geluti. Artinya tetap mementingkan keterampilan berbicara dan keterampilan membaca. Saudara-saudara kalian, berarti sekali lagi itu dunianya. Tetapi bagaimana pula kalau kita masuk ke dunia audiovisual? Dunia audiovisual ini memang seharusnya seorang calon guru, calon pemimpin itu harus belajar seni peran. Audiovisual dalam arti kata bukan hanya sarana yang tidak langsung, jadi juga sarana langsung. Kenapa? Nah, seni peran itu kita dapat membagi pada dua kategori. Ada seni peran yang sifatnya tunggal, namanya monolog. Monolog ini banyak jenisnya. Mono, satu. Jadi satu yang berbicara. Log, dialog, pembicaraan. Jadi monolog, satu orang. Nah, kita bahas satu-satu. Yang menggunakan monolog, yang dituntut secara monolog, misalnya sebagai seorang guru. Guru itu monolog. Ya tunggal. Dia sebagai stimulus, dia pemain peran di depan kelas, lalu anaknya sebagai penonton. Tapi yang diharapkan bukan sebagai penonton menyoraki, betul-betul harus terjalin antara si stimulus dengan respon. Jadi bagaimana stimulusnya bagus dari guru, lalu bagaimana pula responnya dari anak. Kalau komunikasi antara dua arah itu, stimulus dan respon itu terjalin dengan bagus, maka pembelajaran insya Allah, kalau materinya itu bagus ditata, insya Allah akan diterima oleh anak. Nah, jadi guru bisa saja terjadi interaksi, walaupun dia monolog, terjadi interaksi. Misalnya, yang mengendalikan itu adalah guru sebagai orang yang monolog, tapi akan muncul akibat dari monolog itu dialog. Misalnya ketika anak itu bertanya, akan muncul dialog. Jadi, dan kemudian ada juga yang monolog yang sifatnya murni monolog, satu arah. Misalnya pidato resmi atau khutbah. Itu kemampuan membaca. Biasanya rata-rata kalau pidato resmi itu ada teks, dan itu satu arah. Tidak mungkin ada respon yang aktif dari audiens, dari yang pendengar, yang menonton, tidak mungkin. Kayak di apel bendera misalnya, itu resmi. Tapi yang monolog dua arah itu ya guru, penceramah misalnya, itu ada konteks yang memberi peluang bagi yang mendengar terjadinya dialog, penyanyi. Apalagi ya seni peran pentas, kita mengenal namanya pantomim. Pantomim itu udah lama ya. Aktor terkenal dari Charlie Chaplin, pantomim. Nah, ada yang mengatakan ini termasuk keterampilan. Tidak, pantomim itu
lebih mengutamakan gerak. Dunia lain, dia tidak kategori, sebetulnya tidak terkategori pada monolog karena tidak ada suara, hanya gerak. Jadi bahasa nonverbal yang ditampilkannya, bahasa nonverbal yang ditampilkannya. Tunggal, karena pemainan tunggal. Yang lagi tren sekarang itu adalah stand up comedy. Stand up comedy. Nah, stand up comedy itu ya monolog. Jadi satu orang dia buat konsep itu ada suatu hal yang ingin disampaikan misalnya, dan itu kalau dulu dikata orang lawak tunggal, sekarang lebih tren namanya stand up comedy. Kenapa stand up comedy? Karena pemainnya selalu berdiri di depan mikrofon menyampaikan, di depan audiens menyampaikan. Jadi katakan stand up comedy. Komedinya ya, tapi komedi itu artinya lucu. Saudara-saudara sekalian, nah kemudian ada peran yang mementingkan dialog. Nah inilah yang dikatakan dengan drama. Kalau mementingkan dialog, maka pemain peran itu tentu lebih dari satu. Lebih dari satu. Baru terjadi dialog. Itu dalam pengertian, saya katakan dalam pengertian yang lebih sempit. Tetapi dalam dunia kreatif tidak ada tidak mungkin. Jadi kalau Anda misalnya mendengarkan ini ada namanya monolog, tapi dia melakukan dialog. Nah itu artinya ada pergeseran antara pemahaman monolog itu sebagai peran tunggal secara murni dengan monolog dunia kreatif. Maksud saya gimana dunia kreatif? Butet Ketara Harja misalnya dia mengadakan monolog, dan ada suara-suara dari rekaman yang dia seolah berdialog dengan suara rekaman. Dalam artian luas sebetulnya dia melakukan dialog, tapi dengan suatu hal yang abstrak. Nah, orang melihat dia tunggal sendiri gitu. Sendiri. Jadi ada rekaman dialog yang dia lawan berbicara. Tapi kalau dalam arti hal yang sempit, dia pentas sendiri, karena itu dia masih dikategorikan monolog. Tapi kalau artian luas, terjadi di sana dialog. Saudara-saudara sekalian, nah ini kita bicarakan seni peran. Nah, lalu apa yang harus kita pahami dalam konsep seni peran itu? Apapun nama seni peran itu, yang seni peran yang tertata rapi itu sama dengan komposisi seni peran itu dapat kita bagi pada 3 bahagian. Nah ini berkaitan dengan naskah, ya karena dia biasanya seni peran itu yang menggunakan naskah, dia ngikuti naskah. Nah apa itu? Ada yang namanya seni perannya pembukanya. Kalau dalam naskah dikatakan prolognya. Prolognya. Arti membuka cerita. Nah, kemudian baru ada intinya. Persoalannya apa? Nah, kita kemudian baru diakhiri dengan epilog, penutup. Apa yang dilakukan dalam prolog? Bisa arti kata memperkenalkan peran tokoh, misalnya dia sebagai apa sekarang. Bisa dengan memperkenalkan tentang kisah atau cerita, ada hal-hal yang ingin dibicarakannya pada hari itu. Bisa juga dia memperkenalkan tentang setting, wilayah, di mana peristiwa itu terjadi. Dia ambil settingnya di mana.
paling tidak ada 3 unsur itu untuk menggunakan. Jadi menghantarkan orang yang mendengar, orang yang menonton pada situasi yang ingin dia perankan. Itu prolog. Kemudian intinya, materi pementasannya itu. Kalau dia monolog, ya apa yang mau dimonologkannya? Nah, ini yang selalu terkadang tidak tertata. Sama halnya dengan orang yang menulis sebuah cerpen yang saya katakan. Ya, ambil inti persoalannya, apa yang mau kita bicarakan. Jangan melebar. Fokus pada titik persoalan. Tentang apa kita? Tentang pilkada misalnya. Ya, batasi pilkada tentang apa. Itu kan banyak peristiwa pilkada yang lucu-lucu. Misalnya, yang perlu Anda kritis, yang perlu Anda sampaikan, yang masyarakat tidak tahu tentang pilkada. Misalnya ada caleg yang pada kampanye itu dia memberikan hadiah pada lembaga, masjid atau masyarakat dengan harapan dia menang pada wilayah itu. Dengan harapan suaranya banyak, kadang dikritisi. Tahu dia kalah. Lalu dia datang lagi, dia ambil sumbangan pemberian-pemberiannya. Mungkin Anda mengambil contoh-contoh bagaimana caleg-caleg yang kecewa. Dan itu banyak sekali, macam-macam peristiwa itu. Bahkan sampai pada kasus kuburan. Ada caleg yang dia punya tanah wakaf kuburan, lalu orang tidak memilih dia suruh bongkar itu. Itu terjadi di Jawa. Dia suruh bongkar kuburan itu. Dia tidak rela harus pindah. Orang yang tidak memilih dia makam itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita kritisi. Nah, jadi apa arti kritisinya? Diberikan masalahnya sama dengan kita penelitian, lalu kita berikan contoh-contoh sampai data-data. Ini harus autentik. Jangan Anda mengumpulkan data yang tidak jelas, karena itu berisiko. Orang akan kejar kebenaran data Anda. Kemudian baru masalahnya apa, peristiwanya apa, ada solusi, ada saran, ada solusi, ada himbauan. Jadi kita tetap tidak menggantungkan suatu. Ada gagasan kita untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa yang kita berikan, contoh-contoh yang kita berikan, apa solusi dari kita. Jadi itu persoalannya, kita angkat sebuah peristiwa, mungkin hal itu jadi benjolan, jadi hal suatu yang lucu, lalu kita cari solusi. Itu pada artian materi. Ingat, kalau pada dunia media masa sekarang ada 3 rambu-rambu yang harus diingat, jangan dilanggar. Yang pertama, Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik, pornografi, jangan Anda sentuh sama sekali. Kemudian tentang sara, suku, ras, dan agama, memojokkan suku lain, menghina suku lain atau agama lain. Nah, ini jadi persoalan Anda. Bersiko Anda yang akan menanggung akibatnya. Kemudian kode etik jurnalistik. Kalau Anda membicarakan suatu pemberitaan misalnya pada seorang, menuduh seseorang, Anda harus berlaku undang-undang kode etik jurnalistik. 3 rambu-rambu itu yang harus Anda ingat. Terakhir adalah berkaitan dengan epilog.
Jadi jangan sampai baru saja tiba-tiba tutup. Harusnya ada epilognya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau ke dalam apapun namanya pematerian itu 3 bagian penggalan itu harus jelas. Ada prolognya, ada materi yang disampaikan, persoalan, masalah, dan solusinya. Kemudian ada penutupnya, simpulan. Nah, sama juga dunia apa? Dunia ceramah, jadi khatib juga begitu. Dunia yang sifatnya misalnya mengajar juga harus begitu. Guru juga harus punya kesimpulan di akhir. Jika Anda bisa mengambil materi dari bagaimana prolog mulai mengajar, materi pembelajaran sampai menutupnya. Dan dalam dunia pentas juga. Nah, kembali kita pada pembahasan yang berkaitan dengan potensi diri. Apa itu potensi diri kita? Yang tadi pertama sekali, kalau dia hanya melalui audio, kita mengolah vokal dengan baik, intonasi kita dalam membaca teks atau dalam berbicara yang kita tata dengan baik. Kita tahu intonasi itu cuma 3, dinamik, tempo, nada. Cuma bagaimana porsinya yang tepat, kapan sebuah pembicaraan itu bisa disampaikan dengan cepat dan kapan dengan lambat, kapan dengan tinggi suaranya dan kapan dengan rendah. Begitu juga keras dan lembut, itu yang harus diperhatikan. Kemudian kalau kita sudah ditonton, ada penonton secara langsung ataupun tidak langsung, yang juga harus kita perhatikan. Pertama sekali, di samping tadi aspek bahasa, ada tambahannya lagi. Yang ditonton ini bagian mana? Kita punya radio, berarti bagian muka, raut wajah, yang dikatakan dengan mimik. Raut wajah kita, kaki tidak peduli. Di saya sekarang tak nampak orang kaki. Jadi muka, karakter muka kita, dikatakan dengan mimik kita, itu harus diperhatikan betul. Ya, antara intonasi, lafalan dengan karakter. Kalau marah, bagaimana karakter marah? Kalau sedih, bagaimana karakter sedih kita bawa? Kalau kesal, bagaimana wajah kita menggambarkan kekesalan itu? Tapi kalau secara utuh, seperti guru, secara utuh, secara totalitas kita diperhatikan orang, maka gestur tubuh harus juga ada olah. Karena itu ada olah. Jangan sampai kaku gestur tubuh. Yang pertama sekali, posisi gestur tubuh kita itu nyaman sama kita dan enak, punya nilai estetika untuk dilihat oleh penonton. Estetika. Dan tidak statis, dinamis. Nah, dinamisnya arti kata bisa posisi yang berubah-ubah, gerak yang berubah-ubah dengan durasi yang ditata dengan rapi, Jadi terlalu banyak gerak, overacting namanya. Yang wajar. Kalau kita di kelas misalnya, di mana posisi kita awal, misalnya di tengah anak-anak, di pusat perhatian anak, lalu bisa lari ke kiri, bisa lari ke kanan dan sebagainya. Nah, ini bagian pertama yang harus kita perhatikan dalam seni peran. Lalu, kalau kita seni peran kan tidak hanya bicarakan waktu-waktu pentas, waktu pasti tampil di tempat. Ada hal-hal yang pertama yang harus kita persiapkan. Itu di belakang seni peran ya. Apa yang harus kita siapkan? Nah, kalau seni peran ini itu membutuhkan seni yang paling penting. Ada seni tata busana, dengan tata busana. Ya, ada seni yang berkaitan dengan tata makeup, berwajah, dan itu kita akan bicarakan.
sakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.